Halo para penonton yang malas menonton, selamat datang di channel kami. Kali ini saya akan mendongengkan kalian semua sebuah cerita dari film yang berjudul Taichi Master, rilis tahun 1993, yang diperankan oleh Jet Li. Oke, langsung saja dongeng sebelum tidur. Kisah ini diawali dengan pertemuan dua murid Shaolin, Tian Bao dan Jun Bao. Saat itu Tian Bao dibawa oleh guru Shaolin, yaitu Master Yuan. Karena Jun Bao adalah murid terdahulu, Master Yuan menyuruh Tian Bao memanggilnya senior. Sepintas Tian Bao menurut. Tapi setelah Master Yuan pergi, Tian Bao menolak memanggil Jun Bao senior, karena Tian Bao merasa dirinya lebih tinggi dari Jun Bao. Dan Jun Bao, karena Jun Bao juga adalah anak yang baik, Jun Bao menurut. Tapi Jun Bao meminta jika ada Master Yuan, Tian Bao harus memanggilnya senior karena dia tidak mau membantah gurunya. Setelah itu, mereka mengamati murid-murid senior lain sedang berlatih kungfu. Dan saat itu mereka dibully oleh salah satu senior. Mereka pun mengadukan ke Master Yuan agar dilatih kungfu juga. Master Yuan mengingatkan kungfu hanya digunakan untuk kebaikan. Kemudian Jun Bao dan Tian Bao membalas murid senior yang membuli mereka. Tapi saat itu mereka ketahuan karena kecerobohan Jun Bao, sehingga mereka dihukum oleh guru tetua bernama Master Yi. Sepintas Master Yuan memarahi mereka, padahal Master Yuan memberi mereka makanan. Hari demi hari mereka berdua menghabiskan berlatih kungfu di Shaolin. Tak terasa waktu berlalu, mereka sekarang telah tumbuh dewasa. Jun Bao menjadi pria yang baik, jujur, dan rendah hati, sedangkan Tian Bao menjadi pria yang ambisius, arogan, dan kasar. Di hari-harinya mereka terus mengasah kungfu mereka, tapi mereka berdua masih saja dibenci oleh salah satu senior di sana. Ya, mungkin karena keterampilan mereka. Setelah itu, Tian Bao sedang mengamati Master Yi berlatih kungfu. Saat itu Master Yi mengeluarkan jurus tapak Buddha. Dan besoknya diadakan pertarungan kungfu antar murid. 4 terbaik akan dinaikkan ke aula Shaolin yang lebih tinggi. Pertarungan pertama yang akan bertarung adalah Tian Bao dengan senior yang memusuhinya, yaitu Xian Hong. Saat itu Tian Bao dapat mengungguli Xian Hong. Sepintas Xian Hong berbuat curang, tapi bukannya menang, Xian Hong kembali kalah. Saat itulah Tian Bao sangat marah karena dicurangi dan menghajar habis-habisan Xian Hong. Master Yi yang melihat itu menyuruhnya berhenti, tapi Tian Bao yang sudah emosi tidak memperdulikannya dan dituduh menghina Master Yi. Di sini sepertinya Master Yi tidak adil karena jelas-jelas muridnya yang berbuat curang. Dia seolah tak melihatnya. Walau Tian Bao sudah meminta maaf, tapi Master Yi tetap marah dan mengeluarkan Tian Bao dari Shaolin sambil menghajar Tian Bao. Tapi Tian Bao tidak serta-merta diam saja. Dia melayani serangan Master Yi. Sampai-sampai Tian Bao mengeluarkan tapak Buddha milik Master Yi. Master Yi sangat kaget, dan Jun Bao yang terus membela Tian Bao juga kena hukuman. Dengan dikepung formasi Shaolin, walau hanya berdua, Jun Bao dan Tian Bao tidak mau hanya diam saja. Mereka berdua kemudian bertarung dengan semua murid Shaolin. Walau mereka berdua murid paling junior di sana, mereka sangat hebat sehingga dapat mengatasi gempuran semua senior murid Shaolin di sana. Saat pertarungan berlanjut, datanglah Master Yuan mencoba menghentikan dan menolong mereka berdua. Karena Master Yuan adalah juniornya Master Yi, dia tak bisa menghentikan keputusan untuk mengeluarkan Jun Bao dan Tian Bao dari Shaolin. Kemudian Master Yuan menemui Jun Bao dan Tian Bao. Master Yuan memaklumi kesalahan Jun Bao dan Tian Bao. Dia hanya bisa mendoakan agar mereka berdua baik-baik saja di luar sana. Lalu Master Yuan memberikan catatan yang tidak berhubungan dengan bela diri. Buku itu berisi aliran Qi, makna hidup, dan arti alam. Karena tidak berhubungan dengan kungfu dan kekuatan, Tian Bao merasa tidak membutuhkannya dan buku hanya dipegang oleh Jun Bao. Singkat cerita, mereka sampai di kota. Saat itu mereka sangat kelaparan, sehingga mereka memutuskan untuk mengemis di sana. Di sanalah mereka bertemu dengan seorang wanita bernama Xiulin. Saat itu Xiulin mencari suaminya yang bernama Murongbai. Karena mereka tidak tahu, mereka kemudian berpisah.
Di tempat lain terjadi keributan gara-gara preman yang semena-mena merampas uang pedagang. Saat itu ada seorang wanita mencoba menolong dengan mencuri uang itu kembali. Dan wanita itu bernama Melon Kecil. Kita singkat Mecil. Saat itu preman mengetahuinya langsung mengejar Mecil. Junbao dan Tianbao yang melihat itu langsung menolong. Sepertinya saat itu Tianbao jatuh cinta pada Mecil pada pandangan pertama. Benih cinta telah tumbuh. Kemudian datanglah pasukan pemerintah sehingga Mecil mengajak Junbao dan Tianbao untuk lari bersembunyi. Saat bersamaan datanglah iring-iringan gubernur dan adiknya yang bernama Gubernur Liu dan adiknya bernama Seril. Dia adalah gubernur yang kejam dan semena-mena. Saat itu Tianbao yang agresif dan ambisius ingin menjadi seperti Gubernur Liu yang mempunyai kekuasaan dan banyak harta. Setelah itu, Mecil mengajak Junbao dan Tianbao makan bersama di sebuah restoran. Ternyata Xiulin ada di sana, dan saat bersamaan datanglah Seril bersama penjaganya. Waktu itu ada hal yang mengejutkan. Ternyata saat itu Seril bersama dengan seorang pria, dan pria itu adalah Murongbai, suami dari Xiulin yang selama ini dicari oleh Xiulin. Xiulin sangat kecewa karena suaminya sudah bersama wanita lain. Selingkuh guys. Tapi dia mencoba rela lalu memberikan alat musiknya. Tapi Seril tidak terima, ketenangannya saat itu terusik, sehingga terjadilah pertarungan antara Seril dan Xiulin. Dan akhirnya Seril kalah. Lalu Murongbai menyuruh Xiulin pergi sampai-sampai ia dihantam oleh Murongbai. Junbao yang melihat itu langsung mencoba membantu. Karena Xiulin wanita, Junbao tidak berani menyentuhnya. Junbao masih memegang teguh ajaran Shaolin. Dan lagi-lagi setelah keributan, datanglah pasukan pemerintah, sehingga Jun dan yang lain membawa Xiulin pergi. Setelah mereka lolos dari prajurit pemerintah, Mecil membawa ke tempat tinggalnya. Junbao terkejut karena itu adalah restoran yang tadi. Ternyata restoran itu adalah markas dari kelompok pencuri dan pemberontak, dan Mecil adalah anggotanya. Pada saat semua tidur, Junbao dan Tianbao terbangun. Mereka melihat orang-orang dari restoran itu sedang membawa hasil dari curian rumah Gubernur Liu. Mereka adalah orang-orang yang dicari sebagai pemberontak dan pencuri. Saat itu Junbao dan Tianbao hanya diam saja. Besoknya Junbao dan Tianbao mencoba mencari uang dengan menggelar pertunjukan. Barang siapa membayar 1 sen dapat memukul 1 kali, bebas sampai mati pun boleh. Sepintas mereka dapat uang banyak, tapi kegembiraan mereka tak berlangsung lama karena ada orang-orang pemerintah yang merampas hasil mereka dengan berdalih untuk pajak. Dan namanya adalah Yusang. Dia adalah tangan kanan Gubernur Liu. Junbao tidak mau memberikannya, tapi malah Tianbao yang mau memberikan semuanya dan mengajukan diri untuk bergabung dalam prajurit pemerintah. Yusang saat itu berkata, "Pukullah dirimu sendiri terlebih dahulu, nanti kau bisa bergabung dengan prajurit pemerintah." Dan tak terduga Tianbao mau melakukannya. Dan benar saja dia direkrut oleh Yusang dan menjadi prajurit pemerintah. Saat itu Tianbao mengajak Junbao, tapi Junbao tidak mau. Junbao berpikir itu sesuatu yang salah. Dan kemudian mereka pun berpisah. Saat itu Junbao pulang. Xiulin sedang mabuk-mabukan karena putus asa ditinggal suaminya. Galau. Junbao mencoba menghentikan. Beberapa hari berlalu. Pada suatu hari restoran mereka didatangi oleh prajurit pemerintah yang bertujuan menagih pajak. Bukan itu saja, mereka melakukan kekerasan dan menyuruh Junbao untuk bersujud di depannya. Sampai Xiulin tak tahan melihat itu lalu memulai pertarungan. Lalu Mecil menyuruh jangan sampai satu prajurit pemerintah kabur karena sangat berbahaya. Singkat cerita, semua prajurit pemerintah itu tewas. Dan saat mereka mau menguburnya, ternyata ada prajurit yang lolos. Junbao langsung mengejarnya. Di saat itulah prajurit yang lolos itu dibunuh oleh seseorang. Dan ternyata dia adalah Tianbao. Sekarang Tianbao sudah menjadi prajurit. Junbao sangat berterima kasih kepada Tianbao yang sudah membantunya. Tianbao sekali lagi mengajak Junbao untuk ikut bersamanya dan meninggalkan restoran itu.
Tapi Junbo masih tidak mau karena dia merasa bebas di restoran. Dan kemudian mereka pun berpisah lagi. Setelah itu adegan diperlihatkan ada sebuah kontes pertarungan di markas Gubernur Liu. Tianbo yang melihat kesempatan itu mencoba ikut untuk memperlihatkan kemampuannya. Dan benar saja dia bisa menang dengan mudah. Tapi Yusang dan Gubernur Liu tidak terlalu peduli dan menunggu apa yang bisa dilakukan Tianbo lagi. Sepertinya itu adalah siasat Yusang dan Gubernur Liu. Setelah itu Junbao, Meichil dan yang lainnya didatangi oleh Tianbao. Tianbao menyuruh mereka untuk segera lari. Gubernur Liu dan para prajurit akan segera datang karena pencurian dan pembunuhan telah terbongkar. Saat itu ketua restoran telah tertangkap sehingga dia terbunuh. Selanjutnya Tianbo memberi usulan agar mengumpulkan pemberontak yang lain dan besok lusa dia mengajak untuk membalas dendam dan menyerang Gubernur Liu karena pada hari itu prajurit-prajurit akan keluar daerah. Dan akhirnya mereka pun sepakat. Singkat cerita, hari penyerangan telah tiba. Sepintas terlihat markas Gubernur Liu memang sepi. Tetapi saat kelompok pemberontak menyerang, ternyata prajurit Gubernur Liu sudah bersiap dan jumlahnya sangat banyak, sehingga kelompok pemberontak terbantai. Ternyata Tianbo telah berkhianat dan telah merencanakan itu bersama Gubernur Liu. Saat kelompok pemberontak hampir semua tewas, anggota bersisa yang bernama Jack menyelamatkan Junbao dan menariknya. Tapi naas Xiulin masih tertinggal, sedangkan Meichil ditahan oleh Tianbao. Junbao sangat frustasi, sahabat terbaiknya telah mengkhianatinya. Tapi dia harus menyelamatkan Xiulin dan Meichil walau sendirian. Di sisi lain, Tianbo yang dianggap berhasil oleh Gubernur Liu dan telah mengkhianati teman-temannya lalu diangkat menjadi jenderal pasukan. Malamnya Tianbo mewik-wik dengan Meichil yang telah dia tangkap. Di situ Meichil yang sangat marah mau membunuh Tianbo, tetapi Tianbo dapat menghindar dan saat bersamaan Gubernur Liu datang. Kemudian Tianbo membunuh Meichil karena tidak mau nanti kekuasaannya dicopot. Setelah itu diperlihatkan ternyata Xiulin masih hidup, sepertinya mau dieksekusi oleh Tianbao. Saat itulah Junbao datang sendirian untuk menyelamatkan Xiulin dan terjadilah pertarungan antara Junbao dan Tianbao. Sampai akhirnya Junbao kalah karena memang kungfu Tianbao lebih hebat. Beruntung Xiulin berhasil lepas dan menyelamatkan Junbao. Setelah itu mental Junbao turun sampai dia terlihat gila. Di tempat lain, Tianbao makin kejam saja, bahkan kepada anak buahnya sendiri. Yusang yang melihat itu merasa jengkel dan mau mengadukannya ke Gubernur Liu. Tapi Tianbao langsung membunuhnya. Di sisi lain, Junbao belum menunjukkan kesadaran dan kebangkitan dari frustasinya. Beruntung Xiulin dan Jack masih merawatnya dengan sabar. Xiulin merasa berutang budi. Dulu saat ia sedang frustasi ditinggal suaminya, Junbao lah yang menyelamatkannya. Suatu hari ia melihat ada seseorang dipanggil oleh adiknya karena istrinya telah melahirkan, sehingga adiknya menyuruh cepat dan meninggalkan beban kayu yang dibawanya. Sang kakak pun lalu meletakkan kayu itu dan berlari dengan cepat. Saat itu Junbao sadar dia harus meletakkan beban hidupnya untuk menuju kehidupan baru. Dan setelah itu dia membuka catatan dari gurunya tentang ajaran Qi. Hari demi hari dia mengamalkan ajaran Qi di setiap tingkahnya. Sampai akhirnya dia mengamalkan ajaran Qi itu pada kungfunya. Dan akhirnya terbentuklah teknik baru yang disebut Tai Chi. Di sisi lain Tianbo makin beringas dan mengancam warga untuk memberitahu di mana Junbao dan Xiulin bersembunyi. Beruntung warga masih teguh berpihak pada Junbao. Junbao dan Xiulin yang mendengar itu tak bisa terus diam. Kemudian mereka berdua berencana memulai serangan, sedangkan Jack berpisah dengan Junbao dan Xiulin. Pertama, Junbao dan Xiulin berencana menyerang Gubernur Liu dan Cheryl untuk dijadikan sandera. Beruntung rencana ini sukses, tapi mereka berdua hanya menyandera Gubernur Liu.
untuk mengalahkan Tian Bao. Sepintas Tian Bao mau menuruti Gubernur Liu untuk menyerah, tapi itu hanya kebohongan belaka. Tian Bao langsung menyerang Jun Bao tanpa memperdulikan Gubernur Liu. Dengan teknik baru yaitu Tai Chi, Jun Bao dengan mudah mengalahkan Tian Bao. Sampai akhirnya Tian Bao yang sebagai jenderal menyuruh semua prajurit menyerang Jun Bao. Tapi karena Gubernur Liu disandra, para prajurit tak berani menyerang. Tian Bao yang merasa Gubernur Liu sebagai hambatan, lalu membunuhnya. Dan para prajurit bukannya mau menyerang, mereka malah makin tak percaya lagi dengan Tian Bao. Sehingga Jun Bao dan Tian Bao kembali bertarung. Sampai akhirnya Tian Bao kalah dan terbunuh. Setelah kejadian itu, Jun Bao dan Xiulin berpisah. Sepertinya Jun Bao akan kembali ke Shaolin. Di scan terakhir diperlihatkan Jun Bao menjadi guru di Shaolin, tempat ia berasal. Ia mengajarkan teknik barunya yaitu Tai Chi kepada murid-muridnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga video ini dapat menghibur kalian semua. Jangan lupa dukung terus channel ini. Sampai jumpa.